luar biasa ini ya. Saya juga baru tahu nih. Iya, Selama ini tempe. kalau selama ini saya juga termasuk salah satu orang yang suka berdebat nih, Iya, terkait betul. isu-isu yang saya juga tidak tahu begitu hoax atau tidak gitu ya. Oke, nah sekarang nih Abang Don, bahwa memang kebanyakan masyarakat kita khusus di Manggarai Barat ini adalah pengguna media sosial. Iya. Baik itu Facebook dan dominannya Facebook ya. Iya. Nah, kita mengkhawatirkan ini apakah itu safety kalau seandainya kita insert atau kita masukkan semua informasi tentang kita gitu ya di media sosial itu, seberapa safe dia di sana tentang kita? Oke, jadi pertama kita tadi yang hoax kita udah paham ya. Udah selesai. Ini dasar-dasarnya seperti apa kita memahami. Sekarang ini kalau yang teman-teman yang main juga di Instagram ini ada lagi tren baru. Sharing fotomu terakhir sama kucing, sharing fotomu terakhir sama foto Di apa Instagram story kan ada Instagram tuh. story itu lagi rame. Makanan favoritmu apa gitu? Jadi sharing foto gitu kan. Sering foto. Sharing foto, jadi orang bisa tahu nih si ini apa sukanya segala macam. Termasuk terakhir tuh ada sharing terakhir kamu liburan di mana, Iya. Kota di kota mana aja pernah kamu tinggal? dan segala macam. Dan oke. tahu nggak yang dilakukan itu ya tanpa sadar itu sebenarnya memberikan kita data pribadi setahap gitu Tentang kita gitu. tentang kita. Tapi kita nggak sadar. Nggak sadar. Kadang sharing kamu liburan kemana, sharing nama panggilanmu. Iya, kan ada tuh. Oke. Nama panggilan. Nama panggilan apa segala macam. Terus jadi ada satu kasus yang sempat ramai di Twitter. Ada orang yang tertipu karena si penelpon ini dia nelfon misalnya Bang Louis dipanggil nama klubnya siapa. Itu dia merasa berarti teman dekat saya nih karena dia tahu nama teman dekat saya. Oh dia kirain teman itu. Iya. Iya, padahal itu dia si pelaku kejahatan itu melakukan namanya profiling. Profiling. Profiling itu kan profilnya orang lain. ya, profiling itu standar. Profiling itu ngumpulin data bertahap demi bertahap sampai kita tahu Bang MT itu siapa. Kan tadi Bang Louis juga profiling kami. Iya. Iya kan? Iya, Itu betul. sah. Sah. Undang ke sini harus jelas dong MT siapa, jangan-jangan clandestine misalnya. Misalnya dicari dulu siapa. Gue udah tobat. Ada tobat ya. Atau di Doni Bio siapa kan dicek dulu. Pasti kan. Nah, oke. Tapi ada orang juga mengumpulkan profil orang tadi itu untuk niatan jahat. Saya ngincar MT atau saya ngincar Bang Louis atau saya ngincar Almas. Saya kumpulin aja apa yang diposting di media sosial, di Instagram, di Facebook segala macam. Oke, ini. Oke, berarti saya tahu titik lemahnya di sini. Saya hajar itu titik lemahnya. Kalau itu orang-orang yang memang usahanya perbedaan politik, perbedaan pandangan dan segala macam. Tapi bagaimana kalau yang posting itu anak-anak di bawah umur? Target pedofil dia. Target diincar. Kenapa? Dia tahu nama ibunya siapa, nama ini segala macam. Saya tinggal maaf, tinggal telepon atau saya samperin sekolahnya karena saya tahu sekolahnya di mana, dia posting segala macam. Misalnya namanya panggilnya Susi tapi panggilan akrabnya Usi misalnya karena saya tahu kan. Usi ini Saya cepet Usi gitu. Misalnya ini ibu minta saya jemput. Saya tahu nama ibunya segala macam karena saya profiling kan. Apa sih anak nggak percaya? Iya. Betul. Nah, Udah langsung angkut itu. itu dia. Jadi jadi bukan sepele juga nih main medsos nih. Iya. Bahkan gampang banget ya untuk mengetahui tanggal lahir seseorang. Misalkan kan orang-orang udah sadar nih, wah saya nggak mau menyebarkan informasi tanggal lahir lah, gitu kan. Ditutupin kan di medsos biar nggak ketahuan umurnya, misalkan gitu. Tetapi kan kita lalai. Kita posting video foto ketika kita lagi dirayakan ulang tahun sama temen, jepret gitu kan, ada angka di kue. Iya, 25 misalnya. 25. Oke. Kan ketahuan. Berarti dia usianya 25 dan hari-hari apa dia posting? Oke. 12 Desember. Berarti dia lahirnya 12 Desember. Tinggal dikurangi 25 tahun ke belakang. Iya, Berarti itu adalah 94 kurang lebih tahun 1296 lah, anggap lah ya. 1296. Apa yang resikonya salah satunya selain profiling tadi? Biasanya orang bikin password pakai tanggal lahir. Ternyata di sini nih dia tanggal lahirnya ini. Tinggallah diutak-atik, dicoba-coba sama peretas itu untuk diambil akun Facebooknya misalkan kayak gitu. Kena. Padahal lalai. Saya tanya nih Bang Louis, apa namanya?
SMA ya? Itu lulus tahun berapa? 2013. 2013. Nah, biasanya di sepanjang tahun itu ya, waktu SMA, di bulan apa biasanya Bang Luis itu misalnya merayakan ulang tahun Bang Luis sama kawan-kawan? Ada nggak kawan-kawan biasanya di bulan apa Bang Luis? Kalau Bang Luis deh di bulan apa ulang Bulan tahun? Mei. Bulan Mei. Oke. Aku bulan Mei, ya. Dengan cukup pertanyaan itu, saya tahu ini Bang Luis itu lahir di bulan Mei dan saya bisa profiling Bang Luis karena SMA-nya kapan saya tahu bulan sama tahun. Sesimpel itu. Ini ngobrol biasa. Udah dapat nih. Udah dapat. Itu yang namanya istilahnya itu aduh saya lupa. Jadi ada tekniknya social engineering. Social engineering. Bang Luis nggak sadar kan? Ini cuma pendek ya, nggak ada berapa detik kan? Saya cuma nanya, Bang Luis kapan? Dulu sekolah di mana? Gitu. Di mana lu dapat nih tahun? Gitu. Saya mau biasanya bulan apa nih biasanya Bang Luis ini bikin acara ini? Udah, tinggal saya cari ini. Perkara tanggal berapa itu udah gampang. Iya. Terus saya tinggal profiling tek. Oke, saya tahu nanti Bang emailnya email. Saya langsung coba cari password segala macam dapat saya. Dapat. Kena emailnya. Jadi teknik-teknik itu yang kita nggak sadar. Betul. Satu lagi teknik untuk dapetin tanggal lahir kan suka ada ya. Kombinasikan kata-kata yang lucu. Kalau satu kucing, dua apa gitu kan. Kalau Januari apa segala macam tahun apa. Iya. Coba posting kamu lu dapatnya apa? Ini. Hong Cui Tang. Hong 12. Cui April. Tang 1927 misalkan kayak gitu. Tua banget 1927. Atau kombinasi nama kucing makan apa ya kan langsung dapat ya. Oh dia tahu tanggal lainnya sekian. Iya. Udah gampang monggar. Artinya aplikasi saya tadi langsung klik ke sana nih Bang Don. Berarti ini aplikasi-aplikasi yang buat gitu itu juga jelas gitu ya. Bisa. Gitu. Dan intinya gini, social engineering itu mau pakai aplikasi, mau pakai ngobrol, itu ilmu yang sama digunakan untuk profiling hal yang bagus. FBI, CIA, kadang-kadang itu profiling sama yang dilakukan oleh orang-orang jahat, gitu. Kalau saya mau profiling Almas ini, ya udah, karena Almas nggak perlu diprofiling, suka cerita dirinya. Almas belakang layar ya, nggak perlu dimunculin ya. Iya, gitu. Dari cara ngobrol aja kita bisa dapat. Oke. Apalagi pakai apps, wah lebih gampang lagi. Nah disitulah perlunya teman-teman kita semua kawan-kawan sadar gimana melindungi data pribadi kita di media sosial. Oke, misalnya untuk Facebook nih Bang. Jadi karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk kita yang di Manggarai Barat ini ya, khususnya anak-anak milenial gitu ya, itu anak-anak SMA sekarang itu hampir semuanya punya Facebook tuh. Iya. Punya IG itu. Nah, itu kan untuk daftar Facebook itu di kompilasi itunya ya. Iya. You sekolah di mana gitu, Iya. tahun lahirnya apa, namanya siapa, password email apa segala macam gitu, nama ibu dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita caranya supaya apakah itu kita insertkan atau sama sekali tidak gitu? Kalau untuk kebijakan Facebook udah tentu punya ketentuan 13 tahun ke atas, gitu kan. Itu mestinya dipatuhi, cuman walaupun faktanya tidak, gitu kan. Nah, setidaknya kita jangan punya anggapan gini, wah ini banyak kasus di Facebook nih, profiling, oh Facebooknya dihack, oh berarti Facebook nggak benar. Tidak, bukan seperti itu. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok atau segala macam, WhatsApp ya, itu mereka platform dan menyediakan cara bagaimana kita melindungi privasi kita dengan platform tersebut. Kayak gitu. Ya tinggal gimana kita mau membaca ketentuan pilihannya. Misalkan ginilah di Facebook yang pernah terjadi nih. Pernah rame viral, tiba-tiba Facebook kita di halaman kita posting gambar yang tidak senonoh. Ya, biasanya porno gitu ya. Oh, boleh ngomong porno sini ya? Gak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Gambar porno tiba-tiba dari Facebook kita. Oh, ternyata ada yang tag kita di foto di gambar tersebut. Dan itu kerap terjadi nih di sini untuk gitu ya. teman-teman saya nggak posting. Ya itu tampil di Facebook kamu ini gitu kan. Iya, saya nggak pernah posting itu gitu. Oh, saya di tag. Padahal Facebook itu menyediakan fitur melindungi privasi kita. Kita bisa ngeset di Facebook kita, kita itu ada notifikasi, akan dapat notifikasi dari Facebook apabila ada seseorang yang nge-tag kita atau mention kita. Lalu ada pilihan lagi, kalau kita di-tag
nanti ada tampilan kamu mau izinkan atau tidak, Tidak. untuk dipublis. Oke. Itu ada, cuman masyarakat kita itu tadi yang Mas Doni bilang di awal, teknologinya nggak dibarengi dengan literasinya. Oke. Ada platform tuh menyiapkan semua platform. Oke. Bahkan apa? Tergantung kitanya jadinya ya. Kembali lagi ke kasus informasi yang nggak benar misalkan. Iya. Wah ini ada informasi, tadi gambarnya gitu kan. Iya. Ini kok ada gambar porno, gitu kan. Weh, apa yang dilakukan sama netizen kita? Komen. Nggak bener lo ngomong moral tapi lo masih posting kayak gini gitu kan. Padahal fitur di media sosial nggak cuman komen, nggak cuman like, nggak cuman share. Ada fitur flag atau report. Report konten-konten yang nggak beres. Oke. Kalau kita cuman komen doang, tetap ada itu konten. Nggak efektif itu Nggak dia. efektif gitu. Nasehatin dengan bermacam-macam kitab suci pun nggak ngaruh. Biar pihak Facebook Tetap misalnya ada. tahu ya. Biar Facebook pun tahu. Oh ini konten nggak beres karena Berbahaya Facebook nih, semua media sosial punya yang namanya community guideline. Oke. Do and don'ts-nya itu memakai platform mereka. Oke. Ya gunakan fitur report. Oke. Gitu oke. sehingga mereka tahu oh konten ini meresahkan. Oke, Kayak gitu. luar biasa nih ya, bahwa memang ternyata ya segala yang tadi disampaikan untuk segala media sosial ini ya, platform itu tadi menyediakan, tinggal bagaimana kita Iya. Kitanya nggak aware. nggak aware gitu dan ya saya juga jadinya I got you remind me gitu lah, Yes. kurang lebih seperti itu, saya diingatkan itu bagaimana di Facebook ini ya seperti yang tadi disampaikan ada guys lainnya gitu ya, ada juga itu. Nah untuk khusus untuk Facebook nih abang Doni, apa saja ini langkah simpel ini untuk mengamankan data-data kita supaya misalnya tidak dihack begitu ya, atau yang tadi disampaikan ada postingan yang tidak senonoh begitu langsung tag ke kita supaya tidak langsung nge-tag kita misalnya. SID jaga privasi. Nah, coba ini saya nanti Mas Imda yang akan melengkapi ya. Tetapi balik lagi kalau kita bicara keamanan. Ini ngomongin keamanan digital dulu ya. Oke, yang paling dasar. Kan teman-teman pakai WhatsApp nih. Itu dulu sebelum WhatsApp dulu deh. WhatsApp WhatsApp dulu, dulu deh. Udah diaktifin belum two factor authentication-nya atau autentikasi 2 langkah atau bahasa gampangnya gembok digitalnya sudah diaktifkan belum? Kalau akunya belum. Kalau akunya belum. Yang Coba teman-teman buka pegang Nih, handphone nggak? WhatsApp nih. WhatsApp ya. Ini kalau buka WhatsApp ya, buka WhatsApp itu di atas ya teman-teman yang itu ada 3 titik kan? Oke. Itu diklik. Klik. Lalu ada setelan, ada Ya, menu atau setelan. setting ya yang bahasa Inggris ya. Oke, setelan atau setting bahasa Inggris. Lalu ada akun atau account diklik lagi. Lalu ada namanya verifikasi 2 langkah. Ini kalau, Atau two factor verification. kalau bahasa Inggrisnya. Ini sudah aktif. Saya sudah aktif. Punya Abang udah aktif belum? I'm not Almas sudah aktif belum? Sudah. Oh, kalau orang SafeNet udah. Kenapa Mas Doni harus aktifan ini? Nah itu dia. Oke. Ini handphone anggapnya belum aktif ya. Oke. Ini belum aktif nih. Handphonenya nanti ketinggalan, dicuri orang, dijamret apapun. Pindah tangan dong. Iya. Ya kan? Nah, WA itu, WhatsApp itu dia ini kan sekarang komunikasi apapun pakai WhatsApp. Dia secara periodik akan minta password. Iya. Kalau dipasang, kalau diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, kita tinggal buka WhatsApp-nya dia. Saya tinggal japri misalnya ke siapa kayak ke Bang Louis, ke siapa? Katakan ke orang tuanya. Orang tua Iya. saya pinjam uang dong 500 Iya. ribu gitu apa ini itu kirimnya ke keponakan saya daripada kirimnya ke dirinya sendiri padahal handphonenya udah pindah ke orang lain. Walaupun prosesnya mungkin hanya 15 menit kemudian MT kemudian menutup dan segala macam tapi 15 menit itu berharga banget. Orang mudah ketipu kan? Betul. Nah, pindah uang dan segala macam MMT yang dikejar. Apalagi nanti dipakai buat debt collector apa namanya? Pinjol. Pinjol. Iya, pinjol. Betul. Itu mengapa kemudian penting sekali itu diaktifkan. Sederhana sekali tadi. 3 titik itu diklik, ada pilihan setelannya diklik atau setting diklik, lalu ada akun, Ya, akun. akunnya diklik, aktifkan Verifikasi 2 langkah. Dia akan kita minta masukin password, pilih password ya, pilih password yang mudah kita ingat tapi susah ditebak orang lain. Oke. Jangan kebalik. Ya. Susah kita ingat mudah ditebak orang lain. Bahaya itu. Terus nanti ada alamat email. Iya. Nah, email itulah yang kemudian nanti kalau kita lupa password dan segala macam dikirim email.
itu perlindungan paling dasar. Iya. Ya, 2FA ini banyak, nanti juga termasuk di Gmail, Facebook, Gmail, Facebook, segala semua macam. ada. Ini mengapa kadang-kadang orang pikir, kenapa Facebook dibajak, Iya. WhatsApp dibajak, medsos dibajak. Sederhana karena orang tidak mengaktifkan hal yang simpel itu tadi, Iya. 2FA tadi. Dia hanya melindungi aset digitalnya, Iya. media sosialnya hanya pakai username Oke. dan password. Nggak cukup zaman sekarang. Oke. Kenapa misalnya? Karena mungkin abang nanti dengan lagi kenapa saya ajak ngobrol segala macam, saya dapat username password, ya kan? Saya bisa input dong, saya bisa login username password abang sini kan. Iya. Nah kalau 2FA itu diaktifkan, handphone tetap di abang nih. Iya. Saya coba login. Saya udah tahu nih username password. Dia akan kirim notifikasi dulu ke sini. Iya. Dua faktor tadi tuh. Dua Iya, faktor, makanya dua langkah. Dua langkah. Kalau tadi nggak diaktifin, begitu saya masukin username password abang di sini, Langsung terakses terakses. Tapi karena diaktifkan, dia akan ngasih tahu dulu ke pemilik aslinya yang ke nomor handphone ini. Oke. Ada Orang yang aktivitas coba- login di Betul. gadget. Biasanya lengkap. Ada aktivitas login di device ini, Lokasi di di sini, lokasi di di sini. sini. Apakah itu benar Anda? Iya. Kayak Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, kalau ada itu kan jadi ketahuan. Oh, saya enggak gitu. Oke. Jadi aktif itu. oke, saya ingat. Artinya Facebook saya sudah aman kalau gitu. Aman. Facebook Iya. aman berarti. Good. Kita coba ya. Mas ada kawan-kawan hacker ya. Nanti kita coba ya. Kita profiling lagi. tapi kalau untuk mau bicara memang sudah Iya, garanti benar, sudah aman, benar. sudah aman. Gitu. Tapi kan biasanya orang-orang yang pakai itu tidak masuk ke situ. Jadi ini penting juga nih teman-teman pendengar Mabar Podcast itu sekarang punya pemahaman. Lakukan saat ini juga aktifkan 2FA-nya. Jangan sampai terlambat. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Betul. Ya kan? Kita punya bisnis, kita punya komunikasi UMKM segala macam pakai itu. Nah ini beberapa kejadian terakhir nih ada Romo misalnya nih teman saya Romo nih itu banyak sekali di Manggarai Barat nih. Ini nomornya Romo dengan namanya dia kirim SMS ke keluarganya dia bilang saya lagi sakit gitu, saya minta uang tolong transfer. Nah untungnya keluarganya menyadari bahwa tidak biasa begini nih Romonya kami nih. Nah untuk penipuan seperti itu di Manggarai Barat ini khususnya nyasarnya ke orang-orang itu. Orang-orang yang memang punya dikenal banyak orang lah Betul, gitu ya. dikenal banyak orang. Betul. Itu yang terjadi di Labuan Bajo nih, beberapa hari terakhir nih. Aplikasi Get Kontak itu kalau abang jadi gini, abang pengen tahu nih MT Matahari Timur itu siapa? Oke. Karena abang punya nomor handphone dia. Iya. Oh, ada notifikasi di situ. Enggak, jadi abang tahu nih nomor handphone dia. Atau nomor handphone saya nih 0818930930 sekian. Ya kan? Abang tahu nih. Abang install Get Kontak. Ya, install aplikasi Get Kontak. Lalu abang masukin nomor handphone saya. Oke. Abang akan bisa tahu orang lain simpan nomor handphone saya sebagai apa. Oh. Jadi misalnya nih abang masukin install Get Kontak. MT pakai aplikasi Get Kontak, ya kan? Abang langsung tahu si MT nyimpen nomor saya, misalnya si Doni KPCPEN atau si Doni Bangsat atau tukang tipu. Sesuai yang saya kasih nama di kontak saya gitu. Sesuai kontak itu. Kenapa abang bisa tahu MT nyimpen apa? Karena MT pakai aplikasi Get Kontak juga. Aplikasi Get Kontak itu kalau abang install, dia akan meminta phonebook abang juga untuk masuk ke dia. Wah. Jadi nih sekarang nih. Sedot lah itu. Sedot. Kenapa saya nggak mau nginstal? Karena pertama itu melanggar privasi bang. Jadi kalau saya nginstal nih sekarang aplikasi Get Kontak, saya punya kontaknya Almas nih. Saya masukin Almas apa tek gitu kan, nomor teleponnya Almas. Ternyata abang nyimpen dia. Sahabat karib misalnya, oh saya tahu nih bang ini nyebutnya sahabat karib, tapi nggak tahu, kita nggak tahu abang nyimpen siapa, tapi kita tahu si Almas disimpan siapa aja namanya. Oke. Jadi kita nggak tahu nih, tapi si misalnya bang Luis nyimpennya sebagai sahabat karib nggak tahu, tapi Almas itu disebutnya sahabat karib, sahabat ini apa itu. Nah kalau saya install Get Kontak, saya juga mau menyerahkan data-data
phone book saya ke situ. Jadi misalnya saya nyimpen MT misalnya tukang tipu di sini saya, abang jadi tahu ada orang nyimpen nomor teleponnya MT dengan nama tukang tipu. Wah. Nah, get kontak ini memungkinkan kita tahu nomor telepon MT itu disimpan orang sebagai apa aja. Dengan catatan kita juga harus menyerahkan nomor telepon. Nah, saya nggak mau install. Wah, ini ada seruan namun berbahaya juga. Betul. Jadi jangan sembarangan install. Jangan sembarangan install. Saya nggak install get kontak. Tetapi orang lain. Tapi ngomong kedengaran seru juga deh. Ya, kalau kita pengen tahu nih. Saya disimpan misalnya buat saya sendiri nih. Tiba-tiba ada yang nyimpen misalnya kan siapa gitu nyimpen jadi aneh-aneh nama saya kan jadi penasaran siapa yang nyimpen nama gue seperti ini misalnya tukang utang siapa yang nyimpen kematangan kemana-mana cari utangan penasaran kan gitu daripada kita penasaran kagak jelas udah kalau saya sih nggak menginstal tapi abang nanti kalau mau coba aja sendiri. Saya jadinya penasaran abang Almas simpan nama saya siapa di sini jangan sampai pemrotes katanya tapi abang nggak akan tahu karena dia nggak jadi ini kita hanya bisa tahu nama kita disimpan apa aja oleh orang lain tapi kita nggak tahu si orang ini nyimpan apa orang ini itu. Oke. Cuman kita jadi penasaran kan. Nah daripada penasaran ngapain? Udah nggak usah nggak penting. Memusingkan jadinya. Iya jadi itu salah satu teknik profiling gitu sebenarnya. Iya sahabat luar bicara ya bahwa memang kedua narasumber ini dari beberapa hari terakhir itu melakukan kegiatan yang cukup padat ya dan kita sangat luar biasa sekali di malam hari ini keduanya merelakan waktu begitu ya untuk berbagi ilmu pengetahuan informasi tentang bagaimana kita menggunakan internet yang baik begitu ya supaya tidak merugikan diri kita sendiri atau kita tidak dirugikan atau tidak disalahgunakan data kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Lalu yang ini Hardin Flores Tour Guide ya. Wise Tour Guide. Ini tour guide nih luar biasa sekali. Kalau ini salah nih, dia bilang luar biasa bicara podcast bisa menghadirkan orang-orang hebat seperti kakak berdua ini. Salah, itu udah pasti salah ya. Iya. Yang hebat tuh bukan kita. Yang hebat adalah yang mengundang kita. Nah, kita nggak hebat, beneran. Iya. Justru orang-orang gini loh. Orang kita kesini numpang ngopi. Tuh nih ada acara ini kita kaget kan? Ini apa? Kita langka ini kita nih. Kita yang berterima kasih sungguh. Ini informasi yang sesungguhnya kadang kita anggap sepele loh bang. Tapi this is very important, very important. Itulah benar. Apa yang dilakukan Astiwat adalah hal-hal sepele selama ini. Gitu. Yang sering disepelekan. Yang sering disepelekan. Nah kalau kita udah dapat kawan-kawan komunitas yang satu irama, satu nafas seperti ini, satu frekuensi kayak gini, enak nih gerakannya kayak gitu. Betul. Tapi memang kadang-kadang gerakan-gerakan seperti LSM ini orang suka pikirnya tuh kayak lembaga suka minta, lembaga suka marah, singkatannya kan gitu LSM kan. Jadi hardik gitu ya. Memang suka hardik-hardik, suka merotes. Jadi agak susah misalnya kita tanya apa itu ICT Watch misalnya nih sering juga kawan-kawan bilang ini civil society organization atau non government organization gitu. Kalau LSM orang langsung ngapain lo gitu. Nah tapi sebenarnya nggak penting badan hukumnya apa segala macam, tapi sebenarnya tujuannya kolaborasinya ini yang kemudian kita mau dorong. Makanya kemudian kebetulan saya lagi diperbantukan di KPCP. Saya sama Pak Joni Plate kan sebenarnya lagi diminta sekarang kan sedang membantu beliau sebagai tenaga ahli menteri Pak Joni gitu kan untuk isu literasi digital gitu. Nah luar biasa. Memang ini salah satu yang kemudian kita coba dorong. Kalau pemerintah kan kemudian kebijakannya diskusinya di ranah kebijakan kan, kebijakan publik, peraturan segala macam. Nah orang-orang seperti kita ini yang kemudian mencoba melakukan gerilya dan edukasi segala macam seperti itu. Oke, luar biasa. Ini kita ke yang berikut ini Kakak Lely Sam, hello. Tetap jaya mau berbicara podcast. Hanya disampaikan begitu. Terima kasih kakak. Ini doa yang luar biasa dari seorang ibu, dari seorang kakak Nona yang tentunya akan diaminkan ya. Amin kakak. Yang berikut ini kakak tadi hari sudah ya.
Ini kakak Tuti Jonsa, tuan rumah luar biasa sekali. Ini yang buat kopi tadi. Terima kasih Kak Tuti, kopinya enak Luar banget. biasa, apa katanya mantap. Oke, dan sahabatku Flores Tour Guide Hardin ya, luar biasa sekali. Ada beberapa sahabat mau bicara yang profesinya pemandu wisata, ya pelaku pariwisata. Mereka terlibat dan asik mendengarkan kita karena beberapa peristiwa yang sama mereka alami. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengatasnamakan profiling nih Jadi, orang-orang Labuan Bajo. dan memberikan fitnah ya, atau kampanye negatif jadinya. Betul, gitu iya. kan. Jadi arahnya pada apa ya? Citra ini, citra Iya, citra. destinasi Labuan Bajo nih. Jadi orang di sana wisatawan menganggap, aduh banyak penipu nih di sana. Padahal bukan kita gitu. Bukan. Oknum-oknum tertentu begitu. Mungkin karena Labuan Bajo menjadi super Super prioritas. prioritas begitu Jadi ya. wah ini peluang nih buat Why? orang Gitu, jahat ya. gitu kan. Gitu. Oke. Tapi Labuan Bajo itu jadi super prioritas untuk tujuan wisata ya. Iya. Tapi apakah itu juga super prioritas bagi kehidupan masyarakat Labuan Bajo itu sendiri? Nah, itu Itu jangan ditanyakan. Bukan itu mancing, itu mancing Kalois. Memancing agar Kalois sebelum bikin podcast muncul kembali. Bang, Lu, saya mau nanya itu buku apa? Itu kapital itu buku apa tuh? ya referensi. Iya. Makanya Referensi begitu saja itu sih, Bang. bentuk profiling kan. Kita saya mau tahu nih Lihat nih, bacaannya apa bacaannya. segala macam. Makanya nih, ini Ternyata diskusinya ada kapital di sini. Ini udah panas nih di sini. Warnanya udah jelas. Jangan. Nggak, jangan, kita nggak boleh mengubarkan, nggak pernah mengumbarkan. Nah, ini beda. Konteks. Ini acara podcast yang beda. ya. Mohon maaf ya teman-teman pendengar dan penonton setia Mabar, kita suka bercanda. Jadi merusak kualitas. Oh, tidak juga. Paling suka sekali sahabat-sahabat mau bicara menyaksikan ini. Kita fun betul ya. Gini Bang, karena kita itu Ya. kalau setiap ke setiap lokasi gitu ya, kita nggak mau bilang daerah, nanti kesannya ada daerah mau pusat. Iya. Tapi kita tiap lokasi itu, tadi kita juga coba diskusi sama siapa, Kak Luis. Kak Lis Dapur Tara. Dan itu kita nggak cuma soal makan dan segala macam di situ, tapi ada filosofi yang kita coba tarik. Kita ngobrol sama Alamas sama Kak Luis sekarang, sama abang driver, Abang Melki. Abang Melki. Iya. Jadi kita dapat insight. Makanya kadang-kadang kita tergelitik dan kita mau kasih tahu tidak selalu Jakarta jadi panutan, tidak selalu Jakarta jangan. itu benar. Oke. Jangan. Dan tidak selalu Jakarta itu hebat. Orang Jakarta yang datang kemari Lo kok nyanyiin sama orang Jakarta gitu. kita boleh dong ngomong karena Ya. kita orang Jakarta kan, Yang mengaku penting, orang yang Jakarta. penting jangan menganggap orang dari Jakarta itu hebat. Gitu. Iya. Orang dari Jakarta itu biasanya cuma doyan ngomong doang. Lu nggak boleh nyinyir juga. Lu nggak boleh nyinyir. Oh iya. Ini kan podcast Oh, iya, memang salah. ngomong, nggak boleh dong. Salah, saya biasa podcast saya. Lupa ini lagi di Mabar. Maaf. Gitu. Ini harusnya kita bisa stay longer ya. Iya. Ini kapan pulangnya nih? Kapan? Besok saya. Kalau Mas Doni masih 8 hari lagi kalau gini. Saya lusa rencananya. Sama Mas MT itu besok. Saya besok karena harus kembali ke Jakarta lalu lanjut ke Sukabumi Jawa Barat melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Gitu. Kita ada sosialisasi program kita. Wah, ini dia. Saya mau ngomong. iya, silakan. Gitu. Tapi waktunya. Masih punya waktu kita. Ini kalau saya jelaskan bisa 2 hari nih. Nggak apa-apa. Ya, masih 1,5 lah. gitu. Sepanjang itu ada unsur edukasinya, Bang. Ya, jadi ICT Watch itu baru di Madiun kemarin ya. Ya. Itu launching sebuah program edukasi kekinian istilahnya Oke, itu. Namanya Akademi Internet Sehat. Oke. URL-nya kalau teman-teman mau akses akademi.internetsehat.id ya. Akademi.internetsehat.id. Ada apa di sana? Nah, di akademi tersebut teman-teman semua bisa belajar Iya. tentang literasi digital. Oke. Apa aja sih di sana? Kita punya buku-buku Iya.
Asituat ini udah bikin buku banyak banget tentang literasi digital, mulai dari jaga privasi, gimana cara memverifikasi hoax, bagaimana tata kelola internet di Indonesia, sampai juga ada bagaimana sih jualan online. Oh, keren itu. Iya. Itu gimana biar jualan online-nya juga selain laku juga bisa aman. Lapak jualan kita enggak diretas segala macam. Banyak banget buku-buku di situ, dan yang spesial banget nih, kita punya kelas belajar. Wah, keren itu. Ada sebuah bicara pasti yang langsung daftar. Kelas belajar yang jam belajarnya ditentukan sendiri oleh mereka yang mau belajar. Iya. Karena kan ini online, ya. Jadi terserah mau kapan saja, mau dari mana saja belajar di situ. Apalagi yang belajar selain belajar ini gratis, ya. Oh, gratis, Bang? Gratis, semua kelas kita gratis. Asituat tuh nggak pernah memprice apa pengetahuan yang ada di dalam, yang kita buat gitu. Kecuali acara podcast ini kita minta tarif ya. Kita nyiapin. Kecuali kalau kita diundang podcast. Ya, kita ada kwitansi udah siapin nanti ya. Gitu. Nah, soal apa? Bukan persoalannya. Apa? Selain gratis, nih teman-teman juga bisa dapat sertifikat. Wah, keren tuh. Ya, kemarin di Bali ya menyelenggarakan 12 jam. Jadi ada guru-guru kita ikut, kita ajak untuk seminar dan workshop tentang literasi digital menjadi guru milenial ya. Itu mereka selain dapat ilmu dari 2 profesor yang tentang internet di Indonesia, tentang edukasi di Indonesia, mereka juga dapat sertifikat 32 jam pelajaran. Setara 30 jam. Satu buat teman-teman guru pasti paham lah gitu ya. Buat pangkat itu. Buat kenaikan pangkat. Wah, ini Gitu. tadi ada ibu guru tuh, beberapa teman. Betul. Itu masih bisa diakses, masih bisa semua. Ilmu-ilmunya kita sediakan di akademi.internetsehat.id, dan selain gratis itu adalah bersertifikat. Ada ujiannya. Untuk dapatkan sertifikat, gitunya cuman belajar lalu dapat sertifikat, enggak. Benar-benar belajar dan benar-benar harus ujian. Oke. Gitu. Bayar? Enggak ada yang bayar. Ujiannya juga online. Atur sendiri waktunya. Oke. Di akademi itu tersebut juga teman-teman bisa nonton semua film dokumenter yang pernah diproduksi oleh ICT Watch. Oke. Ya, ada 7 film. Ya, film ini tentang apa aja? Tentang bagaimana internet ini dimanfaatkan oleh orang Indonesia dari zaman awal. Ya, salah satu bintang filmnya ada di sini, Almas. Itu di film Lini Masa 2. Iya. Luar biasa. Ini diam-diam ya, Bang. Iya. Dia orang-orang gerahan yang nggak suka sama Jakarta. Keren. Gitu. Iya. Jadi itulah teman-teman bisa update terus semuanya. Asituat akan punya program baru dan akan diinformasikan di akademi.internetsehat di situ. Dan kita juga ingin teman-teman tahu dan menyebarkan kabar baik ini gitu kan, biar semua orang banyak mau belajar, teredukasi, literasinya nambah. Karena itulah saya berterima kasih dengan Bang Lois yang memberikan waktu kita untuk menyampaikan akademi ini. Luar biasa sekali. Kita yang ingin sedikit lagi, Bang, tambah lagi waktunya nih untuk yang ini tadi. Apakah ada khusus ini untuk sisi pariwisata dari platform itu untuk menyediakan training atau belajar dan lain sebagainya tadi itu? Oke. Jadi ini pertama ini harus segera closing karena baterai mau habis. Tadi Almas sudah nunjukin. Tapi kita karena kemarin berdasarkan diskusi kawan-kawan dan sekarang kita lagi mau nyiapin satu lagi materi tentang pariwisata. Wah, itu urgen. Jadi bagaimana media sosial dipakai untuk pariwisata, menghindari penipuan tapi juga bisa meningkatkan potensi-potensi. Kita lagi mau nyiapin sedang digarap. Dan salah satunya kayaknya kita mesti bergurunya di Labuan Bajo. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi siap-siap aja, Bang, nanti materinya itu nanti akan kita siapkan, kita taruh di internet, orang bisa belajar dan kemudian bisa mendalami pengetahuan. Luar biasa Gitu. sekali. Oke, tiba kita saatnya di jam 1 lewat ya. Menitnya yang keberapa itu sudah luar biasa tentunya ya. Tak terasa. Ya, kalau Abang Ente rasanya berapa? 10 menit ya sepertinya. Ya? Kayaknya ya baru Mulai gitu. Ya baru mulai lah. Abang Noni gitu juga ya. Saya juga baru mau panas nih, mau masuk soal kehidupan di sini kan.
Kita dibatasi bukan oleh waktu, Iya, kita iya. dibatasi oleh baterai. Coba kalau tidak ya. Padahal tuh buku udah diturunin tuh. Iya. Nah, itu buku turunin selesai tuh urusan tuh. Keren. Oke, di sesi terakhir nih ingin sekali saya mendapatkan ini masing-masing dari kedua narasumber say something lah untuk pengguna media sosial ya, pengguna internet untuk sahabat Mawar Bicara khususnya ya, dan umumnya semua masyarakat Manggarai Barat ya, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang akan menyaksikan, yang sedang menyaksikan atau nanti akan menyaksikan live talk kita. Silakan. Saya dulu deh, saya tentang hoax, dia tentang security-nya. Kalau saya mengatakan begini, hoax ini musuh bersama kita saat ini. Di penanganan pandemi, penanganan COVID-19, hoax ini sangat mengganggu proses-proses pemulihan Indonesia, juga termasuk pemulihan di NTT ataupun di Labuan ini ya. Maka daripada kita mengutuk gelap, lebih baik kita menyalakan lilin. Untuk menerangi. Untuk menerangi. Dan dengan cara apa? Kita punya bambu runcing bersama. Dulu perjuangan kita bambu runcing aja bisa lawan penjajah kan. Nah, kita bambu runcing kita semuanya adalah gadget-gadget kita ini. Ya. Kita. Dengan cara apa? Gunakan gadget kita untuk menyebarkan yang penting, bukan yang penting nyebarin. Sebarkan yang penting, bukan yang penting sebar gitu ya. Oke. Nah, dan mari kita pakai salah satu toolnya di s.id cek hoax tadi. Oke. Kalau ada informasi yang meragukan, cari informasinya, baru kemudian klarifikasi. Bantu kami untuk kemudian sama-sama kita menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sehat. Luar biasa sekali. Terima kasih Abang Doni. Ya, Abang MT. Ya, kalau dari saya kita Safety tadi itu ya. Banyak banget platform digital dan kita bisa memilih pakai yang mana saja ya teman-teman. Tetapi kita juga harus paham yang menentukan aman atau tidaknya bukan platform tersebut, bukan Facebook, bukan Instagram dan lain-lain, tapi kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang seperti sudah kita angkat tadi, setiap platform mempunyai fitur-fitur dan bahkan bagaimana cara ngecek keamanan kita di platform tersebut. Nah, karena itu kita menyediakan ruang belajar buat teman-teman, buat perjumpaan online kita di akademi.internetsehat.id. Kita nggak cukup ngomong di semua. Jadi kayak gitu aja lah ya. Luar biasa sekali ya. Akhirnya ya sahabat Mawar Bicara yang sedang menyaksikan live talk kita gitu ya, secara pribadi dan mewakili masyarakat Manggarai Barat ya terutama, dan yang spesial sekali kita mengucapkan terima kasih nih atas informasi yang sangat inspiratif, yang sangat edukasi, mengedukasi kita semua begitu ya, oleh Abang Doni, juga Abang Matahari Timur gitu ya, Abang MT ya, di malam hari ini untuk kita mendapatkan sebuah insight baru tentang menggunakan internet ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa memang kita share yang penting-penting saja, jangan asal penting share. Jangan yang penting share begitu ya. Jangan yang penting share, tetapi bagaimana kita melihat konten yang betul-betul bermanfaat begitu ya, supaya kita tidak dijadikan komoditas begitu ya oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab begitu. Jadi Mawar Bicara Podcast sangat ya berterima kasih kepada sahabat Mawar Bicara yang sedari 1 jam lebih bersama kita gitu ya, berinteraksi pula. Saya tidak bisa menyebut teman-teman semua, sahabat-sahabat semua satu persatu begitu ya, tapi ada rasa bangga dari saya pribadi kepada teman-teman yang sudah selalu standby, selalu bersama dalam ruang virtual untuk membicarakan segala hal di Manggarai Barat dan tidak terlepas tentang internet yang sekarang sudah menjadi kebutuhan kita semua. Dan saya Alusius Tim Karya ya mengucapkan terima kasih kedua narasumber kita ya, Abang Doni. Terima kasih Abang MT, thank you very much ya. Sama-sama, saya juga ya. happy di sini. Iya, terima kasih untuk sahabat Mawar Bicara ya. Tiba saatnya kita berpisah ya. Selamat malam ya. Selamat menikmati malam Senin gitu ya. Salam internet sehat untuk kita semua dan Indonesia bangkit tentunya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Amazing. Mantap. Luar biasa. Ini